Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2927 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai ayat 18. Di bawah perikop binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Firman Tuhan ini bicara tentang antikristus yang berkuasa di bumi. Saudara, apa yang terjadi ketika antikristus berkuasa? Akan muncul nabi palsu. Saudara perhatikan ayat 11 dan ayat 12. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti apa? Anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saudara perhatikan, firman Tuhan dikatakan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara, yang akan datang seolah-olah mirip anak domba, seolah-olah mirip seperti Tuhan Yesus. Sepertinya polos, baik, ada cinta kasih di dalamnya, ada damai sejahtera, seperti yang diajarkan
Tuhan Yesus, tapi bicaranya seperti naga. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan kita warning bahwa kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ini yang akan terjadi di akhir zaman, di mana ada orang yang sepertinya seperti Yesus, membawa pengajaran seperti Yesus, melakukan banyak hal seperti Yesus, tapi berbicara seperti seekor naga. Saudara, firman Tuhan ini memberikan indikasi bahwa orang itu bukan Yesus yang sesungguhnya, tetapi nabi palsu yang akan menyesatkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di zaman antikristus berkuasa, akan muncul penyesatan yang luar biasa. Akan muncul orang yang tadi saya katakan mirip Yesus. Mengadakan tanda-tanda dahsyat, menurunkan api dari langit. Dan banyak orang yang takjub, heran melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh nabi palsu itu. Banyak orang akan ikut nabi palsu itu. Banyak orang disesatkan oleh nabi palsu itu. Saudara, bagaimana tidak banyak pengikut nabi palsu itu? Tanda-tanda dahsyat, heran, ajaib dia lakukan. Sama seperti Tuhan Yesus. Nabi palsu ini juga penuh kuasa. Bisa memberikan nyawa kepada patung. Sehingga patung itu bisa hidup, bisa berbicara, bisa melakukan segala hal. Banyak orang kagum, heran, takjub, lalu menyembah patung itu. Karena sudah diancam, saudara. Kalau tidak menyembah patung itu, dibunuh. Banyak orang yang tadinya ragu, akhirnya karena takut dibunuh, mereka kemudian ikut sama dengan orang-orang yang sudah disesatkan, menyembah patung itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menyembah patung itu kemudian diberikan tanda, baik di tangan maupun di dahinya, diberi tanda bilangan seorang manusia. Bilangannya ialah 666. Siapa yang tidak pakai tanda 666 itu, mereka tidak bisa bertransaksi, tidak bisa membeli dan menjual. Artinya, ekonomi pada saat itu dikuasai oleh antikristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang akan membawa satu kegerakan pemurtatan, penyesatan di akhir zaman, di zaman antikristus itu. Karena semua lini kehidupan, baik politik, baik ekonomi, maupun agama, sudah dikuasai oleh antikristus. Siapa yang tidak bersama-sama dengan mereka, itu dianggap musuh dan berakhir dibunuh. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, perhatikan. Jangan cepat percaya dengan sesuatu yang baru. Lihat dulu buahnya. Amin. Firman Tuhan kan mengajarkan kepada kita seperti dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 di sana. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, perhatikan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri?
atau buah ara dari rumput duri. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jangan cepat percaya dengan sesuatu yang baru. Lihat dulu buah-buahnya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun sebaliknya pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Perhatikan dulu buah-buahnya. Jangan cepat percaya. Saudara, perhatikan para penyesat-penyesat, mereka memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk apa? Menarik hati orang-orang Kristen untuk meyakini, oh ini yang dibahas firman Tuhan. Tapi sebenarnya itu hanya daya tarik. Kalau saudara sudah masuk jauh ke dalam, maka saudara akan melihat perbedaannya sangat jelas. Bahwa yang pertama itu hanya pancingan untuk menarik hati orang-orang Kristen. Tapi kalau sudah masuk, sudah kemakan umpannya, mereka baru sadar bahwa mereka sudah menjadi korban dari ajaran sesat. Tapi mau keluar, mau lepas dari umpan atau jerat itu, sudah sangat-sangat sulit, mustahil. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, orang yang ada dalam keadaan tersesat itu boleh diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu yang berkembang dengan luar biasa. Hati-hati, jangan cepat percaya dengan sesuatu yang baru. Lihat dulu buahnya. Lihat ajarannya. Apakah sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan atau mulai melenceng dari kebenaran? Lihat ajarannya. Apakah itu firman Tuhan atau jangan-jangan hanya perkataan orang, Saudara? Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati. Jangan mudah percaya dengan sesuatu yang baru, yang kelihatan kedengarannya baik, kedengarannya waduh sedap didengar, tapi ujungnya menuju pada kebinasaan. Hati-hati, Saudara. Yang kedua, jangan cepat kagum, jangan cepat takjub heran dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat. Karena apa, Saudara? Karena iblis juga bisa buat mujizat. Banyak orang berpikir kalau orang melakukan mujizat itu berasal dari Tuhan saja. Saudara ingat, iblis juga bisa buat mujizat. Saudara pergi ke dukun, saudara bisa langsung sembuh. Tapi saya mau bilang itu mujizat palsu. Sakit tangan yang saudara datang berobat kepada dukun, memang sembuh tapi pindah di kepala, sudah hanya pindah-pindah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Jangan mudah kagum, heran, takjub dengan mujizat yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini. Saudara, iblis bisa buat mujizat. Mujizat iblis itu seperti promosi. Dan banyak orang mengejar mujizat sampai tidak sadar sudah menjadi penyembah iblis. Saudara, banyak orang kan ingin sembuh sampai dukun bilang, oh harus bertapa ke gunung ini dan itu. Harus membawa ayam hitam atau ayam putih. Oh harus membawa bunga 7 rupa dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ingin sembuh, ingin mengalami mujizat, banyak orang tidak sadar sudah menjadi penyembah berhala, penyembah iblis itu.
Bahkan banyak juga hamba Tuhan yang tadinya diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Lama-lama sudah seperti iblis, ingin disembah. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cepat takjub, kagum, jangan cepat terheran-heran dengan mujizat yang terjadi. Karena iblis bisa buat mujizat. Yang ketiga, kita harus apa? Harus berhikmat. Firman Tuhan ini di dalam Wahyu tadi, pasal 13 ayat 18, firman Tuhan berkata gini, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, kita harus berhikmat. Amin. Apa itu hikmat? Hikmat itu artinya kemampuan melihat hidup dari sudut pandang Tuhan, lalu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Amin. Karena melihat dari sudut pandang Tuhan, kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, minta hikmat dari Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang berhikmat pasti mereka merespon firman Tuhan dengan apa? Bertobat. Orang yang bertobat itu adalah orang yang berhikmat, walaupun itu masih awal hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berhikmat pasti mereka hidup dalam pertobatan. Pasti mereka hidup dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah sumber hikmat. Jadi ketika kita percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, oh haleluya, saudara dipenuhi hikmat Tuhan. Banyak orang gak berhikmat. Ketika mereka ada dalam tekanan, akhirnya mereka mulai khawatir. Mereka mulai meragukan Tuhan. Akhirnya mereka menyangkal iman mereka. Orang yang berhikmat tetap percaya dalam iman. Mau terjadi mujizat atau tidak, dia tetap dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, orang yang berhikmat, sudah pasti dia hidup takut akan Tuhan. Makanya Roh Kudus akan memimpin hidup orang itu. Amin. Orang yang berhikmat, mereka adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan Allah. Sehingga mereka tidak akan mengalami masa-masa berat. Masa-masa di bawah antikristus yang berkuasa. Karena orang-orang yang berhikmat, mereka sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Sehingga mereka terhindar dari mara bahaya, daripada penganiayaan berat. Mereka sudah diungsikan terlebih dahulu. Amin. Mereka ada dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa akan terjadi di akhir zaman di mana antikristus berkuasa, akan muncul nabi palsu yang seperti Yesus, seperti anak domba, tetapi apa? Ia berbicara seperti seekor naga. Ini bicara pada nabi-nabi palsu, penyesat yang akan berkuasa menyesatkan banyak orang. Makanya dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan cepat percaya dengan sesuatu yang baru. Lihat dulu buah-buahnya. Amin. Yang kedua, jangan cepat takjub, kagum, heran, senang dengan mujizat. Karena iblis juga bisa buat mujizat. Yang harus kita lakukan, harus berhikmat. Berhikmatnya kapan? Bukan nanti, sekarang. Karena keselamatan itu bukan bicara besok. Sekarang. Karena belum tentu kita sampai pada besok hari. Makanya gunakan kesempatan ini untuk saudara hidup dalam kebenaran. Itulah orang yang berhikmat. Amin.
Orang yang berhikmat hidup dalam Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia menerima meterai, tanda milik dari Tuhan. Sehingga kita yang sudah menerima meterai itu, kita terhindar daripada penganiayaan berat itu. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.